Halo, assalamualaikum sahabat UA, jumpa lagi. Nah, di videoku kali ini ingin berbagi resep cara membuat lapis tikar atau domino menggunakan 20 butir kuning telur. Hasilnya sangat bagus seperti ini. Yuk, mari kita membuatnya. Bahan yang perlu kalian siapkan dicatat terlebih dahulu ya. Selanjutnya, siapkan 450 gram margarin dingin atau yang sudah dibekukan di kulkas. Lalu campurkan dengan 200 gram kental manis. Kemudian mix dengan kecepatan sedang ke tinggi. Kocok sampai margarinnya putih mengembang. Kemudian aduk menggunakan spatula. Nah, estimasi adonannya seperti ini ya. Lalu sisihkan. Selanjutnya, siapkan 20 butir kuning telur dan campurkan 100 gram gula pasir. Kemudian mix dengan kecepatan tinggi sampai mengembang. Kemudian masukkan 160 gram tepung terigu sedikit-sedikit sambil diayak supaya adonannya tercampur rata. Mix dengan kecepatan sedang. Lanjutkan sampai tepungnya habis. Jika sudah, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 5 butir putih telur dan mix dengan kecepatan tinggi sambil dicampur dengan 20 gram gula pasir. Masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit sampai habis. Nah, jika sudah sampai putih berbusa seperti ini, matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan sedikit-sedikit margarin yang sudah dikocok tadi ke dalam adonan kuning telur. Lalu mix dengan speed sedang ke tinggi sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan lagi sisa dari margarinnya. Kocok kembali dan kerjakan seperti ini sampai margarinnya habis. Kemudian baru masukkan putih telur yang sudah dikocok ke dalam adonannya. Dan ini tidak perlu pakai mixer ya, kita menggunakan spatula aja untuk mengaduk adonannya. Aduk sampai rata. Dan lakukan seperti ini sampai putih telurnya habis. Nah, adonan yang tadi saya bagi dua, masing-masing 400 gram sama rata. Kemudian saya tambahkan secukupnya pasta coklat. Sedangkan di mangkuk satunya saya biarkan warna seperti itu. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Sisihkan. Selanjutnya, siapkan 2 buah loyang ukuran 20 x 20 cm, lalu alasi dengan plastik roti dan diolesi dengan margarin. Kemudian, masukkan adonan coklat sebanyak 100 gram, lalu ratakan menggunakan sendok. Dan di loyang satunya, masukkan juga adonan polos sebanyak 100 gram juga. Adonan pertama ini kita lapis sebanyak 4 kali lapis ya. Jika sudah, kemudian kita oven. Saya menggunakan oven yang kecil jadi hanya muat 1 loyang, jadi pakainya giliran. Oven dengan api atas bawah dengan suhu 150 derajat, waktu kurang lebih 10 menit. Ini saya percepat, tadi saya pindahkan lagi dengan api atas saja selama 8 menit. Jika sudah matang, keluarkan dari loyang dan lanjut masukkan adonan sebanyak 100 gram lagi.
lalu ratakan. Dan oven kembali. Di lapisan kedua ini menggunakan api atas saja, suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Jika sudah matang, keluarkan loyang dari oven. Dan ini ditekan dulu supaya dalamnya menempel dan padat. Lanjut adonan yang ketiga sebanyak 100 gram. Lalu ratakan. Dan oven kembali dengan api atas saja dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 10 menit. Jika sudah, lanjut lapisan terakhir yang keempat. Masukkan 100 gram adonan. Lalu ratakan. Dan oven kembali menggunakan api atas saja dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini sudah selesai, jadi kita tekan-tekan dulu atasnya menggunakan alat penekan lapis. Selanjutnya kita oven juga yang adonan coklat. Seperti tadi, yang pertama ini menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat selama 10 menit. Setelah itu diganti lagi dengan api atas saja dengan suhu 180 derajat selama 8 menit. Nah, jika sudah matang, kita tekan-tekan dulu dengan alat penekan. Dan sudah lapisan keempat. Dan lanjut masukkan adonan sebanyak 100 gram. Jadi ini sudah di lapisan keempat ya, adonan yang terakhir saya percepat durasinya. Lalu ratakan. Dan lanjut oven lagi seperti tadi sampai matang. Nah bunda, lapisan motif yang pertama sudah selesai ya. Nanti kita lanjut dengan lapis bingkai atau bagian dasarnya. Ini sambil ditekan-tekan supaya melekat sempurna. Kemudian sisihkan. Selanjutnya adonan tadi saya bagi lagi menjadi dua bagian sama rata, masing-masing 280 gram. Kemudian siapkan 2 buah loyang dan dikasih adonan masing-masing 90 gram. Ini loyang bekas lapisan motif tadi ya, jadi saya nggak menggunakan loyang yang lain lagi, cukup 2 ini aja. Lalu ratakan. Jika kalian punya oven gas yang besar untuk memanggang kue, jadi bisa muat 2 loyang sekaligus ya, dan nggak perlu nunggu lama ngantrinya. Lanjut oven menggunakan api atas bawah selama 10 menit dengan suhu 150 derajat. Setelah itu ganti lagi dengan api atas saja selama 8 menit dengan suhu 180 derajat. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita tekan-tekan dulu dengan alat penekan dan lanjut dengan adonan kedua sebanyak 90 gram. Jadi setiap lapisan beratnya sama. Lalu ratakan. Kemudian oven lagi menggunakan api atas saja dengan suhu 180 derajat selama 10 menit. Nah, jika sudah matang, lalu tekan-tekan lagi menggunakan alat penekan. Dan masukkan adonan yang terakhir sebanyak 90 gram. Nah, jadi adonannya kita lapis sebanyak 3 kali saja. Lalu ratakan. Dan oven kembali dengan api atas saja dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 10 menit. Nah, lapisan bagian bingkainya sudah selesai semua dipanggang ya. Kemudian tekan-tekan lagi permukaannya supaya padat. Lalu sisihkan. Selanjutnya, lapisan motif yang pertama dipanggang tadi saya mau potong menggunakan siku, lebarnya sekitar 1,3 cm. Jika kalian tidak punya siku, bisa ganti dengan menggunakan penggaris biasa ya. Lakukan seperti ini sampai semuanya habis.
Nah, yang motif coklat juga sama ya, garis menggunakan siku seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, jika sudah selesai dipotong, maka menghasilkan 14 motif, masing-masing coklat dan polos. Selanjutnya, ambil motif polos kemudian olesi di atasnya dengan selai. Olesi sedikit saja, tidak perlu banyak, yang penting rata. Saya menggunakan selai stroberi, opsional. Lalu timpa di atasnya dengan warna coklat. Agak ditekan sedikit ya, supaya dia rapat. Lanjut ambil motif polos, kemudian olesi di atasnya dengan selai secukupnya. Olesi tipis aja. Lalu ambil motif coklat, timpa di atas motif polos, lalu ratakan, dan agak ditekan sedikit. Lanjutkan seperti ini sampai semuanya selesai. Selanjutnya, ambil motif yang sudah dikasih selai tadi, dan olesi di sampingnya dengan selai secukupnya, agak tipis ya. Lalu timpa dengan adonan motif, ratakan, dan agak ditekan sedikit. Lanjut olesi lagi di antara motif coklat dan polos seperti ini. Dan timpa lagi dengan adonan lapis, ratakan, lalu agak ditekan, dan lakukan seperti ini terus sampai semuanya habis. Dan menyusun lapis warnanya di selang-seling ya, seperti motif dadu. Dan seperti ini jika sudah selesai. Dan warnanya selang-seling seperti domino. Kemudian lanjut olesi lagi permukaannya dengan selai dengan rata dan tipis-tipis. Lalu timpa dengan lapis bagian dasar atau bingkainya, ratakan, dan agak ditekan sedikit. Balikkan kuenya, dan lanjut olesi lagi dengan selai. Olesi secara rata dan tipis-tipis. Kemudian timpa lagi dengan lapisan bagian dasar atau bingkainya, ratakan, dan agak ditekan sedikit. Nah, ini sudah jadi, sekarang siap untuk kita potong. Seperti ini dia hasilnya, cantik kan? Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya juga. Terima kasih.